Salam kakak-kakak, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program kerjasama YKB, GKI TV dengan Bina Warga yang dikhususkan untuk membantu kakak-kakak para pelayan anak mempersiapkan pelayanan untuk adik-adik yang dipercayakan oleh Tuhan kita layani. Dan saat ini kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian cerita firman Tuhan kepada adik-adik. Dan hari ini kita akan membahas Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 11 dengan tema Tuhan Yesus mengampuni. Sudah hadir bersama dengan kita Kak Pendeta Santi dan juga ada Kak Medi dan Kak Yimima yang akan berbagi ide-ide penyampaian cerita firman Tuhan. Mengawali acara kita, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan untuk kami mempersiapkan diri ya Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntunlah setiap kami menangkap pesan firman Tuhan dengan baik dan juga menemukan ide untuk menyampaikannya kepada adik-adik yang kami layani. Kami siap, Tuhan tolonglah kami. Dalam Kristus, amin. Kita akan bahas firman Tuhan saat ini bersama dengan Pendeta Santi. Silakan Kak Pendeta. Mari bersama kita membuka Alkitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 dan saya akan membacakan untuk kakak-kakak semua. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Di ayat pertama ditulis di situ, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan di ayat sebelumnya ditulis di pasal 7 ayat 53 ya, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Sebelum ke teks ini ya, kakak-kakak saya mau sedikit saja ngulik sedikit di beberapa ayat di pasal sebelumnya. Tadi di ayat sebelumnya dituliskan di sana, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Itu bagian terakhir dari pasal 7. Jadi siapa mereka yang pulang ini? Jadi kalau kita lihat pasal 7 ayat 45 secara khusus ya, orang-orang Farisi di situ mencoba untuk membawa Yesus, untuk menangkapnya. Namun upaya itu memang gagal. Penjaga-penjaga bait suci yang dikirim oleh imam kepala dan orang Farisi gagal menangkap Yesus. Itu ada di ayat 45. Dan di ayat 46, penjaga-penjaga itu mengatakan belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ini ungkapan apa ya? Ungkapan ketakjuban ya, ungkapan keterpesonaan pada pengajaran Yesus yang memang penuh dengan wibawa dan kebenaran. Bahkan Nikodemus saja membela Yesus ya. Jadi ketika para imam dan sebagian orang Farisi ini ingin bertemu lalu kemudian ingin membawa dan berupaya menangkap, bahkan Nikodemus mengatakan di ayat 51 itu, apakah ayat 50, Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah
dibuatnya ya. Jadi Nikodemus menyatakan ya pembelaannya begitu ya pada Yesus. Dan orang Farisi menjawab di ayat 52, jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Ya, jadi mereka agak defense begitu ya menjawab Nikodemus. Lalu kemudian di ayat 53, lalu mereka pulang masing-masing ya, mereka semua begitu pulang masing-masing ke rumahnya. Di ayat pertama, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun ya, tidak persis diberitahu mengapa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, namun rasanya catatan Injil mencatat bukan sekali ini saja Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Injil Matius 21 ayat 1, 24 ayat 3 menuliskan Yesus pun pernah pergi ke sana dengan beberapa murid. Matius saya tunjukkan saja ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfats yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya ya. Jadi Bukit Zaitun, lalu kemudian 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, ya, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini bukan tempat yang asing yang dikunjungi oleh Yesus. Dan dalam catatan ketika Yesus pun berdoa di Taman Getsemani di Matius 26 ayat 30 sampai seterusnya ya. Jadi Taman Getsemani pun juga itu berada di lereng Bukit Zaitun, tempat Yesus berdoa bersama dengan para murid. Jadi untuk apa Yesus ke Bukit Zaitun? Sangat mungkin pada kesempatan itu ia pergi untuk berdoa, gitu ya. Lalu kemudian pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Ya, jadi kenapa nih ketika Yesus datang ke Bait Allah setelah ia ke Bukit Zaitun, dia masuk ke Bait Allah, lalu kemudian banyak orang datang ya, dan Yesus mengajar. Ternyata di pasal yang sebelumnya itu dituliskan pasal 7 ayat 14, waktu pesta itu sedang berlangsung. Jadi ada pesta hari raya Pondok Daun begitu ya. Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar ya. Jadi ada memang keterpesonaan pada pengajaran Yesus yang memang luar biasa ya, penuh dengan wibawa. Bahkan orang-orang Yahudi itu semua takjub, bingung mereka bagaimana bisa Yesus bisa mendapatkan pengetahuan yang begitu sangat luar biasa. Jadi dari satu mulut ke mulut yang lain ya, popularitas Yesus itu menjadi salah satu alasan rasanya para pemuka agama ini merasa terancam ya. Nah, pada saat Yesus saat itu sedang mengajar, orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, itu di ayat 3 ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi ketika Yesus sedang mengajar ya, mereka sebagian orang itu datang lalu kemudian membawa perempuan yang menurut mereka kedapatan berbuat zina. Dan mereka memakai argumentasi, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tidak persis tahu apa yang Yesus sedang oret-oret begitu. Tapi mereka terus-menerus ya menanya Yesus. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya, bayangkan terus-menerus bertanya ya. Jadi mereka kepingin tahu tuh sikap Yesus bagaimana. Dia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini menarik ya, coba kita lihat Yesus langsung kemudian menyampaikan tentang ada orang pertama, ada orang kedua, ketiga. Yang orang pertama silahkan begitu yang melemparkan batu. Coba kita lihat Ulangan pasal 17, dia berangkat dari ini. Ulangan pasal 17.
saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, jadi saksi-saksi. Pernyataan ini penting ya, saksi-saksi. Nah, kita tidak tahu, kalau memang betul ya saksi-saksi, kita tidak tahu apakah para ahli Taurat dan sebagian orang Farisi itu benar-benar menjadi saksi. Ya, saksi atas peristiwa perzinahan yang mereka adukan begitu kepada Yesus. Kita tidak tahu persis. Karena memang kalau mereka sudah betul-betul menyaksikannya, mereka bisa saja bahkan harus menjadi orang pertama yang melempari perempuan itu dengan batu. Atau bisa juga ada kemungkinan ada orang lain di ayat 6 atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, ya. Haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah dia dihukum mati. Namun rasanya tidak ada ya. Jadi dikatakan di situ kan, tetapi setelah mereka mendengar pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Jadi mungkin rasanya tidak ada yang sungguh-sungguh menjadi saksi, menyaksikan begitu ya perbuatan itu begitu. Yang luar biasa adalah Yesus memakai kata di sini, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa. Jadi Yesus bahkan melampaui tuntutan hukum, yang mengundang siapapun dari mereka yang tidak berdosa. Jadi bukan hanya menjadi saksi, tapi yang tidak berdosa untuk melemparkan batu pertama. Dan tidak ada. Satu persatu mereka semua pergi. Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Jadi Yesus mengatakan, pergilah, ya, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini luar biasa ya, apa yang dilakukan oleh Yesus pada perempuan ini dan di hadapan banyak orang ya. Yesus memberikan memberikan daya begitu ya bagi perempuan ini yang semula menjadi tontonan, lalu kemudian bahkan siap begitu ya dipermalukan begitu, tetapi Yesus sendiri tidak melakukannya ya. Yesus membuat perempuan itu menjadi berdaya ya. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah ya. Perempuan itu diutus untuk pergi melanjutkan kehidupannya dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Kita lihat ke tema lagi tadi, tema kan Tuhan Yesus mengampuni ya, berangkat dari kisah ini ya. Nah, kita lihat di kelas. Tujuan kelas Batita, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Jadi kakak-kakak mendeskripsikan begitu ya cerita ini, kisah ini, bagaimana tindakan Tuhan Yesus yang tidak bersikap sama seperti orang-orang kebanyakan yang ada di situ. Tuhan Yesus justru mengambil sikap yang berbeda ya, memaafkan, mengampuni, memberikan ruang ya bagi perempuan itu untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan dan memperbaiki apa-apa yang memang perlu untuk diperbaiki ya. Bahkan juga memberdayakan orang-orang yang tadi itu juga kan. Kelas kecil, anak mau mengampuni orang yang bersalah seperti Tuhan mengampuni mereka ya. Ini kelas kecil kan udah mulai nih ya, punya temen, entah itu teman sekolah atau juga punya kakak, adik, bisa jadi ada persoalan sedikit atau konflik kecil ya. Mereka diajak mau mengampuni satu dengan yang lain seperti Tuhan mengampuni mereka. Di kelas besar, anak mau mengampuni orang yang bersalah seperti Tuhan mengampuni mereka. Apalagi di kelas besar kan, mereka juga sudah mulai banyak teman, dan dalam relasi pertemanan mungkin juga kan terjadi gesekan-gesekan di antara mereka sehari-hari. Nah, mereka diajak untuk mengampuni ya orang yang bersalah seperti Tuhan mengampuni mereka. Begitu, Kak Pendeta Hendra. Terima kasih, Pendeta Santi yang sudah berbagi firman Tuhan. Ini kisah yang menarik ya, kisah yang juga mengajarkan kita untuk bisa melihat melampaui dari apa yang
mungkin ada di depan mata, apa yang menggelisahkan hati, ya kita mengampuni itu ternyata nggak gampang. Ini guru-guru sekolah minggunya juga rasanya perlu ya untuk bukan hanya menyampaikan kepada adik-adik, tapi juga kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Dari seluruh pelayanan kita harusnya begitu. Dan soal mengampuni biasanya menjadi problem yang besar. Ya. Dan semoga kita bisa menemukan juga ide yang baik untuk kita bisa sampaikan, sehingga menjadi relevan lah apa yang kita bahas dalam firman Tuhan ini ketika itu disampaikan kepada adik-adik. Kita akan mendiskusikannya itu di kelas balita, kelas kecil, kelas besar bersama ada Kak Medi dan juga Kak Yuna. Sebelum kita mendengar ide-ide yang menarik nantinya, mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11 dengan tema Tuhan Yesus mengampuni. Kita sudah mendengar pembahasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Santi, dan kita akan mendengarkan ide penyampaian cerita di kelas balita. Sudah hadir bersama-sama dengan kita Kak Medi. Sudah banyak dari kita kenal ya, Kak Medi sering menyampaikan ide-ide menarik dalam kelas persiapan sekolah minggu ini. Dan Kak Medi terlibat di Tim Ceria Indonesia, sebuah pelayanan untuk trauma healing buat anak-anak di berbagai tempat bencana, dan baru-baru ini pulang dari Lumajang untuk melayani para adik-adik di bencana Semeru. Dan semoga ide-ide menarik bisa kita dapatkan dari Kak Medi. Langsung saja, Kak Medi silakan. Shalom kakak-kakak, senang sekali saya dapat kesempatan untuk berbagi. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar cara mengajar kreatif untuk anak kelas balita atau batita. Hari ini kakak-kakak saya akan fokus dengan memaksimalkan video. Nah, untuk memaksimalkan video ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Masa sih? Mari kita simak baik-baik kakak-kakak. Harus simak banget nih. Kakak-kakak, ini adalah salah satu gimmick yang hari ini kita akan bersama-sama pelajari. Kakak-kakak, jika mengikuti episode sebelumnya, saya sudah share tentang bagaimana kita bisa menggunakan presi video. Kita bisa memasukkan video di dalam presentasi presi video ini kakak-kakak. Oleh karena itu, hari ini, khusus di kelas balita yang mengenai Tuhan Yesus mengampuni atau memaafkan perempuan yang bersalah atau berzina, kita akan kasih tahu ke adik-adik kita, tujuannya jelas hari ini bahwa supaya anak-anak mengetahui Yesus mengampuni orang yang berdosa atau orang yang bersalah. Kakak-kakak, hari ini judulnya itu adalah mengajar dengan memaksimalkan video. Bagaimana kita mengajar dengan memaksimalkan video. Kakak-kakak, apa yang saya akan sajikan hari ini itu berkaitan dengan bagaimana video menjadi bagian penting dalam kita mengajar. Jadi kita bisa mengajar live seperti ini di online, tapi ada video di dalamnya. Gitu ya Kak, jadi tetap bisa interaktif dengan anak-anak. Kalau platformnya seperti Zoom, real time seperti kalau kakak-kakak biasanya menggunakan Zoom, itu akan enak. Jadi kita ngomong, ada video. Nah, beberapa gimmick yang akan saya sajikan buat kita kakak-kakak yang menjadi pilihan cara mengajar yang kreatif buat anak-anak kelas balita. Yang pertama adalah kakak bisa berdialog dengan video. Ya, kayak khusus dicerita tentang perempuan yang diampuni, dimaafkan oleh Tuhan Yesus ini, kakak-kakak bisa berdialog dengan video. Dan tentunya
video ini sudah direkam terlebih dahulu, sama seperti video saya di atas tadi ya. Ini saya sudah rekam dulu dengan green screen, lighting, lalu saya rekam pakai Zoom. Bisa juga rekam dengan aplikasi video dari laptop kakak-kakak, lalu kemudian saya tinggal insert di bagian dari presi video itu gitu Kak. Nah, caranya adalah ini dia Kak, kalau untuk kakak yang mungkin bingung gimana cara masukin di dalam presi videonya Kak Medi. Kakak-kakak untuk memasukkan video atau foto di dalam presi, setelah kakak mendownload presi video, ini di sini Kak tutorialnya. Nah, kakak boleh pilih, misalnya contoh ini saya buka new slide, lalu kakak pilih yang sebelah ini Kak. Sebelah kanan bawah ini ada kotak, kakak klik kotak ini, lalu pilih add from your computer, lalu kakak tinggal masukkan apa yang mau kakak taruh di dalam presentasi presi video tersebut. Misalnya video ini, ya setelah saya sudah download atau saya sudah rekam, tinggal masukin dan saya klik open, maka dia akan otomatis masuk di sini, lalu kakak tinggal play. Hai Kak Medi. Seperti itu ya Kak. Nah, itu kalau kita mau taruh file video atau foto di dalam presi video kakak-kakak. Nah, kali ini saya akan lanjutkan. Itu cara memasukkan video yang sudah kakak rekam terlebih dahulu, yang sudah kakak download atau kakak sudah edit, lalu kakak tinggal taruh di dalam presi video tersebut, maka itu akan langsung jadi. Nah, kakak-kakak ada beberapa tips dari saya dalam kita berdialog dengan video. Yang pertama, kakak harus tentukan tujuan dulu. Ya, dialog itu tujuannya apa? Itu ada tektok di situ, jadi supaya enak. Lalu di dalam yang kedua nih ya, bagian B, proses rekaman ini menjadi sangat penting sekali kakak-kakak, di mana kakak perlu detail dalam mengatur naskah atau dalam mengucapkan atau dalam merekam. Tadi di dialog barusan itu saya salah ngomong. Itu biasa Kak, salah ngomong. Jadi nggak usah takut salah. Lalu ketiga, tambahin audio pendukung untuk menambah suasana. Nah, tadi saya sudah bilang di awal, kakak bisa menggunakan presi video supaya memaksimalkan ya di dalam kita berdialog dengan video ini, bisa gunakan presi video seperti ini, dan ini sangat menolong. Lalu kemudian kakak bisa menggunakan aplikasi editing, di mana di dalamnya kakak bisa mengedit tuh ya, kakak bisa edit video-videonya. Kalau ada salah-salah ngomong tinggal dipotong, di-cut dan sebagainya. Tentunya ada banyak sekali video tutorial di YouTube tentang menggunakan aplikasi video, bisa Filmora, iMovie, lalu kemudian InShoot dan lain-lain. Kakak-kakak, di dalam bagian kita menceritakan atau berdialog dengan video yang di atas yang tadi saya jelaskan, ada beberapa hal yang penting sekali yang saya mau kasih tahu dan kasih tips buat kita semua di hari ini. Kakak, yang pertama, kakak bisa menceritakan kisah Alkitab selama kakak berdialog dengan video. Yang kedua, kakak bisa menjelaskan aplikasi firman Tuhannya untuk anak tersebut. Saya beri contoh ya Kak, untuk menceritakan kisah Alkitab. Wah, ada siapa nih adik-adik? Hah, kamu salah kenapa? Didi ya ini ya. Didi? Iya, kenapa kamu? Aku namanya Didi. Komedi. Iya Didi, aku tahu kamu Didi. Aku nangis. Salah. Iya, salah tadi di awal kamu sudah salah, udah ngomong gitu. Ada di Alkitab. Wah, ada di Alkitab. Yesus, Tuhan Yesus memaafin kesalahan orang bersalah, orang berdosa. Iya bener, ada di Yohanes 8. Nih, tuh. Jadi, wah, ini nih, keren, ada seorang perempuan. Tuhan Yesus. Keren banget Tuhan Yesus. Seorang perempuan nih, lihat nih. Terus Kamedi dibawa sama orang-orang yang gak suka sama perempuan berdosa itu kemana? Ini nih mereka bawa perempuan itu kepada Yesus. Terus mereka kasih tahu kalau perempuan ini banyak salah. Oke. Tuh, aku tahu sekarang. Iya. Tuhan Yesus, iya, kamu tahu kan, mengampuni perempuan itu, wanita itu. Iya. Wah, wanita itu diampuni sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak menghakimi sama seperti orang-orang itu. Malah ya, Didi kok kamu jadi kaku. Tuhan Yesus memaafkan perempuan itu dan dia disuruh pergi
dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, kira-kira gitu ya kakak ya. Saya cepetin ceritanya, dan ini akan menolong untuk jadi ada dialog kita dengan video itu. Lalu kita bisa, karena anak-anak kelas kecil senengnya papet-papet, kita bisa rekam papet dari snap kamera dan kita bisa dialog. Kodok hijau. Hai Kak Medi. Halo kodok hijau. Kamu apa? Wah, ada cerita baru lagi ini. Ada cerita tentang seorang Aku perempuan. mau denger. Mau ya? Wah, perempuan ini dimaafin sama Tuhan. Asik. Iya, seru banget kan? Nah, Tuhan Yesus mengasihi perempuan Wow. itu. Iya, dia maafin. Keren. Keren kan? Di saat semua orang mau marah-marah sama perempuan ini. Iya, Yesus memaafkan, mengampuni perempuan berdosa ini, kodok hijau. Kira-kira seperti itu kakak, itu menolong di dalam yang poin nomor 1 ya. Kita menceritakan kisah Alkitab. Lalu kita bisa dialog dengan video kita sendiri atau video papet yang kita bisa rekam terlebih dahulu. Lalu kakak bisa juga kita di dalamnya ada aplikasi untuk anaknya. Jadi misalnya contoh nih kak. Wah, adik itu abis main, aku nggak diberesin. Wah, mainan nggak diberesin abis main. Langsung diberantakin. Aku sebagai Lego diberantakin, sedih. Wah, abis main-mainan nggak diberesin. Itu dosa loh, itu salah loh. Kalian harus beberes kalau abis main. Contoh ya kak, aplikasi tentang contoh-contoh dosa. Nonton YouTube kelamaan. Nonton YouTube sampai 2 jam, 3 jam. Waduh. Wah, jadi nggak belajar. Kelamaan nonton YouTube, jadi nggak belajar dan nggak fokus. Itu contoh dosa adik-adik. Wah, temanku lapar. Aku punya roti. Aku makan sendiri Tidak mau bagi-bagi. Wah, pelit guys. Dosa pelit. Apalagi ya adik-adik contoh dosanya ya. Aku punya tempe, aku punya tempe, aku tidak mau bagi, aku makan sendiri. Wah, adik-adik, kalian pernah bikin salah sama Tuhan, pernah bikin dosa sama Tuhan. Semua dosa itu akan dimaafkan, akan diampuni, asal kalian mau mengaku dosa dan mau berubah. Nah, itu contoh kakak aplikasi yang kita bisa langsung terapkan kepada anak-anak kelas kecil. Saya berdoa berharap dengan gimmick berdialog dengan video ini menolong kita untuk memaksimalkan kita mengajar di kelas kecil. Tuhan memberkati. Makasih Kak Medi untuk ide yang disampaikan. Kita akan melanjut ke kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Yemima yang akan berbagi nantinya. Tapi sebelumnya, kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 11 dengan tema Tuhan Yesus mengampuni. Kita akan mendengarkan ide-ide penyampaian bahan Alkitab ini kepada adik-adik di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Sudah hadir bersama dengan kita ada Kak Yemima calon pendeta GKI di basis pelayanan GKI Pengampun Cirebon. Dan pasti ada banyak sekali nih ide-ide menarik yang akan kita dapatkan. Kak Yemima, silakan. Salam sehat dan salam damai sejahtera untuk kita semua, kakak-kakak guru sekolah minggu yang saat ini sedang bersatu hati memfokuskan diri untuk memberikan yang terbaik di dalam pengajaran iman bagi anak-anak sekolah minggu.
khususnya di dalam tema yang akan kita bahas bersama, yaitu Tuhan Yesus mengampuni. Nah, pada saat ini saya terkhusus akan menyampaikan beberapa metode, cara ajar, usulan-usulan yang sekiranya juga dapat dikembangkan lebih lanjut oleh guru-guru sekolah minggu sesuai dengan konteks masing-masing, khususnya di dalam bagian kelas kecil. Nah, usulan saya saat ini adalah tetap menggunakan share screen dengan PowerPoint yang sudah kita buat. Maka izinkan saya juga saat ini untuk memakai metode PowerPoint as virtual background. Nah, kita bisa menggunakan PowerPoint as virtual background saat ini dengan sebuah PowerPoint yang sekiranya juga menarik untuk dilihat, disimak, diperhatikan oleh anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau kelihatan sudah cerah begini, rasanya ketika kita mau menyampaikan sesuatu bukan hanya dengan suara, tapi juga ketika visual anak-anak kecil juga bisa ditarik perhatiannya, maka mereka juga akan lebih mendengarkan. Nah, khususnya bagian dalam kelas kecil, ketika membahas Tuhan Yesus mengampuni, bacaan yang tercantum adalah Yohanes 8 ayat 1-11. Ada 11 ayat, tapi bagi saya rasanya 11 ayat untuk anak kelas kecil cukup panjang. Maka untuk penyampaian pun saya bisa merekomendasikan kita bisa menggunakan metode drama. Apalagi kalau kakak-kakak guru sekolah minggu sudah mengadakan sekolah minggu secara onsite ya, maka dramanya juga akan jauh lebih menarik. Dan saya rasa teks bacaan firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 1-11 ketika Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berzina, ini adalah sebuah narasi yang mudah sekali untuk didramakan karena ada tokoh-tokoh yang jelas, ada percakapan-percakapan yang juga jelas, dan juga ada alur, ada gestur yang juga kelihatan lebih jelas, dan itu mudah untuk dinarasikan. Maupun ketika kakak-kakak guru sekolah minggu masih mengadakan sekolah minggu secara online, bukan berarti tidak dapat dilaksanakan drama. Saya rasa bisa dilaksanakan drama, hanya mungkin lebih banyak tenaga ekstra ya, karena mesti syuting dulu dan nanti bisa di-share screen. Nah, setelah penyampaian teks firman Tuhan Yohanes 8 ayat 1-11 bisa menggunakan drama, bisa menggunakan metode apapun itu yang dirasa kakak-kakak guru sekolah minggu lebih mengena dan lebih sesuai dengan anak-anak guru sekolah minggu. Lalu kita bisa masuk di dalam poin-poin selanjutnya. Ketika anak-anak setidaknya sudah memahami teks firman Tuhan melalui apa yang disampaikan, lalu kita bisa mulai bertanya kepada anak-anak kelas kecil. Anak-anak kelas kecil pernah mengampuni atau diampuni enggak? Nah, setidaknya konsep dasar untuk mengampuni ataupun diampuni diperkenalkan lebih lanjut kepada anak-anak kelas kecil. Mengampuni itu seperti apa sih? Kalau saya mengampuni, adik-adik mengampuni, itu berarti ada yang kita ampuni. Kalau kita mengampuni atau memaafkan teman kita, berarti teman kita itu sedang atau sudah berbuat salah, berbuat sesuatu yang menyedihkan hati kita, membuat kita marah, makanya kita mengampuni atau memaafkan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita diampuni berarti kita itu telah melakukan sebuah tindakan yang salah, telah melukai hati orang lain, telah membuat marah orang lain. Nah, setidaknya konsep dasar ini yang bisa kita jelaskan, baik dalam konteks pertemanan, relasi dengan anak ataupun orang tua. Kita bisa menjelaskan kalau kita diampuni itu berarti kita telah berbuat salah, kita telah berbuat hal yang tidak menyenangkan hati orang tua misalnya. Tapi kalau kita mengampuni, berarti kita tahu pihak lain itu yang berbuat salah, dan kita yang membuka diri untuk memberikan maaf, memberikan pengampunan. Nah, dengan konsep dasar, dengan bahasa yang lebih sederhana, juga disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu di kelas kecil, setidaknya mereka sudah bisa melihat perbedaannya. Ada tokoh yang mengampuni, ada juga tokoh yang diampuni. Di dalam satu konteks yang sama bisa jadi. Lalu kita masuk di dalam teks bacaan firman Tuhan hari ini. Kita bisa memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekolah minggu. Kalau di dalam bacaan firman Tuhan hari ini,
siapa sih yang diampuni oleh Tuhan Yesus? Nah, kalau mereka tadi sudah menyimak drama dengan baik, dengan rapi, maka mereka pasti bisa menjawab seorang perempuan yang kedapatan berzina. Nah, kita sampai di poin ini, perempuan yang kedapatan berzina diampuni oleh Tuhan Yesus, tapi problemnya akan muncul ketika anak-anak kelas kecil mendapati kata berzina. Berzina, saya rasa bukan sebuah kata yang familiar untuk anak-anak kelas kecil. Dan kalau kita mau menjelaskan rasanya kok ya bingung sendiri ya nanti ya kalau misalnya ditanya, maka kita bisa membahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Apa itu berzina? Berzina itu adalah hubungan yang dilakukan di luar pernikahan. Jadi belum diberkati Tuhan, bukan seperti papa mama nih, seperti adik-adik semua, bisa sekolah minggu, bisa mengenal Tuhan. Papa mama menikah, diberkati Tuhan di gereja. Nah, itu sebuah hubungan yang dicintai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau hubungannya nggak seperti itu, nggak menikah, tidak diberkati oleh Tuhan, maka itu hubungan yang juga tidak disukai oleh Tuhan, membuat Tuhan sedih. Nah, karena anak kelas kecil mungkin belum mengenal konsep yang lebih detail, tapi setidaknya mereka mengenal konsep kebenaran. Kebenaran yang hitam putih ya, hitam putih, benar salah. Jadi kita setidaknya memperkenalkan bahwa berzina itu bukan sebuah hal yang disukai oleh Tuhan. Tapi ada kok hubungan yang disukai oleh Tuhan. Nah, berzina termasuk di dalam yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, lalu kita masuk di dalam konteks selanjutnya. Ketika berzina pada saat itu melakukan sebuah hal yang tidak disukai oleh Tuhan, melakukan sebuah hubungan yang tidak disukai oleh Tuhan, sebenarnya ada hukumannya loh. Hukumannya apa? Nah, jadi pada saat itu kalau kita bisa melihat di dalam hukum-hukum perjanjian itu mereka dilempari batu. Jadi kalau ketahuan berzina melakukan hubungan yang tidak disukai oleh Tuhan, maka mereka dilempari batu. Nah, dilempari batu ini tentu tidak seperti gambar yang anak kecil ini ya. Kalau gambar seperti anak kecil ini, mungkin suaranya seperti ini. Nah, jadi bukan suara lemparan batu yang menyakitkan, malah mungkin jadinya kita lucu, kita gemes ngelihatnya ya. Tapi tentu dilempari batu sebagai bentuk hukuman yang menyakitkan, yang melukai, yang dihakimi. Nah, dilempari batu tentu kita bisa tanyakan anak-anak sekolah minggu juga nggak ada yang mau ya dilempari batu, sakit, terluka, berdarah-darah, aduh nggak mau. Tapi kita lihat Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, di depan perempuan yang berzina itu, di depan perempuan yang sebenarnya membuat Yesus terluka, kok Tuhan Yesus bilang begitu? Lalu satu persatu mulai mundur karena mereka merasa mereka juga orang yang berdosa loh. Masa mereka melempari batu juga kepada orang yang berdosa? Disinilah poin pentingnya kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita bisa menjelaskan kalau disitulah Yesus mengampuni. Yesus mengampuninya mungkin nggak bilang, aku mengampuni kamu, aku memaafkan kamu. Mungkin nggak bilang begitu, tapi Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, ini juga kita bisa tarik ya kakak-kakak guru sekolah minggu kepada konteks anak-anak. Misalnya anak-anak merasa kok kalau berbuat salah, tapi papa mama itu kok nggak bilang langsung kalau papa memaafkan kamu, mama memaafkan kamu. Yesus juga memaafkan kok, Yesus juga mengampuni, tapi bukan dengan kata-kata aku memaafkan dan mengampuni. Tapi juga dengan tindakan, dengan perbuatan, Yesus membela, Yesus memberikan kesempatan supaya perempuan yang berzina ini jadi perempuan yang lebih baik lagi. Yesus tidak menghukum, Yesus menyuruh pergi, dan Yesus berpesan jangan berbuat dosa lagi. Di poin ini, rasanya apalagi di ayat ini, bisa kembali terus-menerus ditekankan kepada anak-anak kelas kecil ya, saya rasa untuk kita semua yang mengajar dan memberikan pemahaman Alkitab, pemahaman iman kepada anak-anak kelas kecil. Lalu kita bisa sampai kepada intinya.
intinya ketika kita belajar Tuhan Yesus mengampuni, maka kita belajar kalau anak-anak khususnya kelas kecil diajak untuk belajar melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik loh. Kenapa kok baik? Karena Tuhan Yesus itu mengampuni kita, memaafkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah lebih baik lagi. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ikut beribadah, ikut sekolah minggu secara onsite maupun online bisa diajak untuk melihat kesalahan-kesalahan apa sih yang selama ini membuat Tuhan sedih. Misalnya tidak menaati orang tua, doanya bolong-bolong, atau kalau doa nggak fokus sambil main HP, sambil nonton YouTube, atau malah kalau sekolah minggu sambil nggak fokus. Nah, itu kan bisa sambil memancing anak-anak untuk tetap kembali fokus, memperhatikan ketika beribadah sekolah minggu, meskipun cuma sekolah minggu kesannya ya, tapi itu juga sebuah perjumpaan antara Tuhan juga dengan anak-anak. Nah, di saat itulah Tuhan itu bukan Tuhan yang terus-terusan marah menghukum, tapi Tuhan juga Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memaafkan, Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah lebih baik lagi. Jadi anak yang baik, mengasihi, jadi anak yang menolong, jadi anak yang penuh sukacita, jadi anak yang melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Nah, jadi mungkin ini kakak-kakak guru sekolah minggu, ketika kita bisa bersama-sama melihat Tuhan Yesus mengampuni, kita bisa sampaikan di dalam bentuk itu tadi, drama maupun PowerPoint as virtual background, dengan diselingi oleh suara-suara pun boleh, yang menunjang ketertarikan anak-anak kelas kecil untuk berinteraksi, juga diberikan dialog-dialog, diskusi-diskusi, pertanyaan-pertanyaan sederhana misalnya, sesederhana sudah pernah mengampuni, sudah pernah diampuni atau belum, apakah itu artinya berzina, pemahaman-pemahaman yang sedikit demi sedikit juga bisa kita berikan kepada anak-anak kelas kecil. Itu sekian usulan ajar dan metode ajar untuk kelas kecil yang sekiranya bisa dikembangkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Kak Yemima sudah menyampaikan ide untuk kelas kecil, dan kita akan melanjut ke kelas besar. Kira-kira apa ya idenya? Tapi sebelumnya kita akan ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11 dengan tema Tuhan Yesus mengampuni. Kita akan mendengarkan ide penyampaian bahan cerita ini ke adik-adik di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Sudah hadir kembali bersama dengan kita Kak Medi. Silakan Kak Medi. Shalom kakak-kakak, kembali lagi bersama saya Kak Medi. Saya akan berbagi di waktu yang berbahagia hari ini mengenai persiapan guru sekolah minggu. Dan hari ini kita akan fokus kepada adik-adik kelas besar, dan temanya sangat jelas, diambil dari teks Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, di mana Tuhan Yesus mengampuni atau memaafkan perempuan yang berdosa. Dan tujuan hari ini adalah kita ingin mengajarkan kepada anak-anak
bahwa dia harus mau mengampuni sama seperti Tuhan Yesus mengampuni juga kepada perempuan yang berdosa tersebut. Nah, kakak-kakak di waktu yang berbahagia ini saya akan berbagi salah satu tips ya. Dan yang pertama adalah kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa menampilkan virtual background kita ini menjadi video dengan menggunakan aplikasi editing kakak-kakak. Dan pastikan ada beberapa syarat. Yang pertama, kakak harus memastikan di belakang kakak itu adalah green screen. Dan kalau bisa ada penambahan cahaya yang cukup baik. Dengan menggunakan cahaya yang baik, maka akan menghasilkan juga gambar yang cukup baik. Jadi green screen, lighting, dan pastikan kakak menambahkan headset atau mic yang proper supaya hasil kualitas audionya juga bagus. Nah, kakak-kakak, selanjutnya setelah kakak-kakak menyiapkan 3 bagian tadi, green screen, lighting, dan juga mic atau headset, kakak bisa menyiapkan untuk video. Ya, kakak boleh mencari video tersebut di YouTube seperti ini. Ini saya akan coba tunjukin kepada kakak-kakak di mana saya sudah mencari video. Di sini saya sudah menyiapkan video yang berkaitan dengan cerita firman Tuhan kita. Di sini sudah ada videonya, kakak-kakak tinggal download, bisa klik bagikan, lalu kemudian disalin, lalu kakak bisa masuk ke website yang ini. Saya biasanya pakai ini untuk mendownload video dari YouTube kakak-kakak, y2mate.com atau y2mate.com. Tinggal kita paste, lalu kita download video. Tinggal kita memilih mau video yang seperti apa yang kualitasnya kita mau. Nah, saya pakai kualitas yang bagus 720 MP4, lalu tinggal kita download dan akhirnya kita bisa menemukan videonya kakak-kakak. Kita tinggal download seperti ini. Lalu akan muncul dan tinggal kita download. Nanti saya akan tunjukkan kepada kakak-kakak hasilnya atau bagaimana kita memasukkan video di dalam green screen yang tadi kakak-kakak. Dan ini bisa jadi salah satu tips kita bisa memunculkan video di dalam pembelajaran kita bersama anak-anak. Kakak-kakak, untuk kakak-kakak membuat virtual background menjadi video bisa muncul dan bergerak, itu perlu diedit dengan menggunakan aplikasi video editing. Saya menggunakan Filmora dan juga iMovie. Kali ini saya akan tunjukkan kepada kakak-kakak dengan menggunakan iMovie. Kakak yang menggunakan Windows bisa menggunakan Filmora. Kakak yang menggunakan MacBook bisa juga menggunakan iMovie. Nah, ini saya menggunakan iMovie kakak-kakak. Dan di sini sudah ada video-video yang tadi yang saya download. Di sini video waktu cerita Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Kakak-kakak, kita taruh dulu atau kita drag. Kita tarik video yang menjadi video utama kita, video cerita tersebut. Ya, ini dia videonya, di mana kisah tentang Yesus mengampuni perempuan yang bersalah ya. Ini kita sudah dijelaskan tadi oleh kakak pendeta yang menjelaskan teks Alkitabnya. Nah, sekarang kakak taruh ya, ini saya sudah rekam menggunakan green screen kak. Ya, ini saya pakai snap kamera green screen-nya, jadi terlihat memang agak beda hijaunya. Tapi sama aja, kakak bisa menggunakan green screen yang menggunakan kain. Lalu saya drag, saya tarik di sini kakak video tersebut. Video yang saya ditaruh dengan video yang tadi yang kita download dari YouTube. Lalu kalau di iMovie tinggal kakak pilih, kakak klik dulu video yang ini. Video bawahnya kita boleh kecilkan suaranya biar video ini yang muncul. Lalu kita pilih di sini ada green screen atau blue screen. Jadi ketika kakak-kakak play, kita jadi masuk dalam cerita. Seperti ini kakak, kita bisa masuk dalam cerita. Seru ya kak, dengan seperti ini maka kita akan masuk dalam cerita. Kita bisa sambil ngomong, wah adik-adik, wah Kamedi lagi lihat nih, coba kalian nonton sama-sama, dan seterusnya. Tinggal kakak-kakak kembangkan sesuai dengan kreativitas kakak-kakak. Itu tips yang pertama, bagian yang pertama. Ini bisa dua kak, kakak bisa kirim ke anak-anak
baik WhatsApp, baik pakai YouTube yang satu arah memang, tapi bisa juga real time. Jadi selama kakak ngajar, kakak bisa share screen video ini, bisa pakai presi video, atau bisa share video. Semoga bermanfaat untuk tips yang pertama. Ya, kakak-kakak, selanjutnya saya akan tunjukkan di mana kakak bisa mencari di YouTube animasi-animasi yang akan menambah efek-efek ketika kakak sedang mengedit. Nah, di sini ada contohnya. Saya ketik angry effect green screen atau efek marah yang akan nanti nunjukin ke aplikasi anak-anak yang berkaitan dengan tema kita. Kenapa sih anak-anak susah untuk memaafkan teman-temannya? Salah satunya kadang temannya bikin kesel, bikin emosi, bikin dia marah. Lalu saya kebayang efek angry, efek marah ini kita bisa masukkan dalam video kita. Contoh seperti ini. Ini dia, Kak. Nah, efek marah ya. Lalu kita bisa download efek marah ini sama seperti yang tadi. Polanya sama, kakak ketik share atau bagikan, lalu copy, lalu kakak boleh masuk ke yetomate.com dan kakak bisa download video efek yang tadi. Nah, kenapa green screen? Nanti saya akan tunjukin kepada kakak-kakak bagaimana kita bisa mengedit video green screen menjadi animasi yang masuk di dalam cerita atau video kita. Selamat mengikuti kakak-kakak bertahap, dan lama-lama kakak akan jadi terbiasa dan bisa mengikuti. Ini videonya sudah berhasil di-download. Nah, sekarang simak bagaimana kita bisa mengedit video ini masuk dalam video yang kita mau. Selanjutnya kakak-kakak, tips yang kedua adalah kakak-kakak bisa menambah efek-efek yang tadi saya tunjukin di YouTube. Misalnya angry green screen, maka akan muncul gambar atau animasi angry. Itu hanya salah satu contoh, dan cara mengeditnya adalah seperti demikian kakak-kakak. Ini saya akan tunjukkan kepada kakak-kakak. Nah, efek yang tadi, yang ini nih Kak, yang cari yang green screen ya Kak, di YouTube banyak sekali. Misalnya green screen angry, green screen happy, green screen door, green screen eat atau food, apa saja yang bahasa Inggris, maka akan ada animasi yang nyambung, lalu ada green screen-nya. Tujuannya apa? Kakak bisa mengedit seperti ini Kak. Coba saya tunjukkan dulu sebelum saya sudah tadi taruh contoh. Nah, ini nih kita taruh di sini nih Kak. Ya, jadi anggap ini video yang kita lagi ngajar, atau kita bisa video film. Kalau begini dia kan hijau nih Kak. Kita double klik, kita kecilin dulu audionya, lalu kita pilih green atau blue screen. Maka sambil kita ngajar, contoh nih Kak ya, saya kecilin dulu volume yang di sini. Wah, adik-adik, ternyata kalau ada teman yang bikin kita marah, kita harus mengampuni, kita harus memaafkan. Sama seperti kisah ini. Tuhan Yesus memaafkan perempuan yang berdosa. Ini nih yang Kak Medi tonton nih. Nah, gitu adik-adik, belajar mengampuni ya. Dan seterusnya. Jadi itu 2 tips kakak-kakak, dan itu akan menolong ketika kita mengajar, itu akan menambah suasana jadi hidup. Dan jangan lupa untuk menambah audio supaya waktu kita mengajar menjadi sangat seru. Contohnya ketika saya tambah audio seperti ini. Ini saya ngajar tanpa audio Kak. Adik-adik, Tuhan Yesus waktu tiba-tiba didatangi sama orang-orang yang membawa seorang perempuan yang berdosa. Sekarang bandingkan dengan yang ini Kak. Adik-adik, Tuhan Yesus lagi ngobrol nih di situ. Tiba-tiba ada orang-orang yang membawa seorang perempuan yang berdosa. Beda ya Kak, dengan ada backsound atau tidak ada backsound. Jadi itu 3 tips dari saya. Yang pertama, gunakan video dari YouTube. Banyak banget, kakak bisa ngulik, explore, cari sebanyak mungkin. Caranya sudah saya kasih tahu. Tinggal pakai green screen, lalu akan muncul di belakang kakak. Yang kedua, kakak bisa pakai efek-efek seperti yang tadi saya contohkan, angry green screen. Selamat mencoba kakak, semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih KB TV dan juga Bina Warga GKI. Terima kasih Kak Medi untuk penyampaian ide di kelas besar, dan kita sudah selesai. Kelas Batita sudah, kecil sudah, besar, dan terutama pembahasan firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan. Terima kasih Pendeta Santi, Kak Medi, dan juga Kak Yemima yang sudah berbagi banyak hal pada kesempatan ini. Semoga kakak-kakak terbantu untuk
mempersiapkan pelayanan kakak-kakak dan mengembangkan setiap ide-ide yang ada. Terlebih juga bertumbuh dalam firman Tuhan. Apalagi ini soal mengampuni ya. Yuk kita saat ini kembali kepada Tuhan, kita berdoa, bersyukur padanya. Mari berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bersiap untuk melayani. Kiranya setiap apa yang boleh kami dengar, ide-ide, juga hal-hal berkenaan dengan firman Tuhan yang kami dapatkan. Tuhan, bantulah agar dalam persiapan kami jauh lebih dalam kami boleh mengelolanya. Biarlah adik-adik yang kami layani juga mengalami sukacita dan mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Kami berterima kasih dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa Kak. Terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.